semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai pasar oligopoli. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ardin Firmanto Diaftara, biasa dipanggil Ardin, NIM 190321100102. Selanjutnya ada teman saya sebelah sini adalah Saya Kusnur Rahmastianingrum NIM 190321100101. Hai, perkenalkan saya Afatul Fida, NIM 190321100107. Perkenalkan, nama saya Cica Sinilestari, NIM 190321100104 dari kelas AG Bisnis B. Nah, itu tadi perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pasar oligopoli. Apa sih pasar oligopoli itu? Jadi, pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna. Mengapa demikian? Dikarenakan dalam pasar oligopoli jumlah produsen dan pedagang tidak sebanding dengan jumlah konsumen dan juga pelanggan. Maka dari itu, untuk mempertahankan usahanya dalam pasar oligopoli, aktivitas pemasaran dan juga promosi produk harus terus ditingkatkan oleh perusahaan atau oleh produsen. Jika tidak, maka bisa saja mengakibatkan konsumen atau pelanggan beralih menggunakan produk yang lain, sehingga akan mempengaruhi penurunan omset. Wait a minute. Omset, maksud saya omset dari perusahaan. Oke. Selanjutnya, salah satu contoh produk atau perusahaan di pasar oligopoli adalah perusahaan rokok. Perusahaan rokok masuk kategori pasar oligopoli. Para produsen di sini jumlahnya sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah perokok yang aktif di Indonesia. Sehingga produsen perusahaan terus melakukan inovasi-inovasi baru dengan membuat produk-produk variasi dengan rasa dan juga warna-warni yang disukai oleh pelanggan, agar pelanggan dan konsumen tidak berpindah menggunakan produk yang lain seperti vape, rokok elektrik dan semacamnya. Itulah penjelasan mengenai pasar oligopoli dan juga satu contohnya. Contoh lainnya yaitu adalah mobil atau perusahaan mobil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang satunya. Cekidot. Karakteristik pasar oligopoli, yang pertama, harga produk yang dijual hampir mirip satu sama lain. Yang kedua, hanya sedikit perusahaan yang masuk dalam industri. Nah, biasanya perusahaan ini masuk atau tidak pada pasar oligopoli dapat diketahui dengan penguasaan pangsa pasar suatu perusahaan. Yang ketiga, produk bisa homogen, bisa juga terdiferensiasi. Sifat akut dari pasar oligopoli merupakan peralihan dari pasar persaingan sempurna. Semakin banyak barang yang didiferensiasi, maka perusahaan tersebut tidak bergantung dengan kegiatan perusahaan yang lainnya. Kemudian pengambilan keputusan mempengaruhi perusahaan lain. Yang keempat, kompetisi non harga. Biasanya kompetisi non harga ini dilakukan perusahaan dalam bentuk peningkatan pelayanan pelanggan. Kemudian yang kelima, adanya hambatan untuk masuk dalam pasar karena dibutuhkan suatu sumber daya yang besar. Kemudian yang terakhir, perubahan akan diikuti oleh perusahaan lain. Jenis-jenis pasar oligopoli ada 4. Yang pertama, pasar oligopoli murni. Pasar oligopoli murni ini menjual barang-barang yang identik, misalnya air mineral. Yang kedua, pasar oligopoli terdiferensiasi. Nah, di sini barang-barang yang dijual itu bentuknya homogen, namun masih dapat dibedakan. Misalnya saja sabun batang, bisa kita bedakan dari merek sabun batang tersebut. Ada Nuvo, Lifebuoy dan lain-lain. Pada pasar oligopoli memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, konsumen dapat memilih barang yang ingin dikonsumsinya karena barang yang dihasilkan memiliki beragam corak. Yang kedua, persaingan antara produsen memberikan keuntungan bagi konsumen karena akan terjadi peningkatan kualitas barang.
kalangan produsen akan berlomba-lomba untuk menghasilkan barang yang berkualitas agar mendapatkan banyak konsumen. Yang ketiga, perusahaan umumnya akan terus melakukan inovasi produk sehingga akan semakin berkembang. Karena jika tidak melakukan inovasi akan kalah dalam persaingan untuk mendapatkan konsumen. Yang keempat, kegiatan produksi berjalan efektif karena perusahaan terus akan melakukan inovasi. Yang kelima, memperhatikan kepuasan konsumen karena ada persaingan produsen atau penjual. Hal tersebut bisa karena saja ketidakpuasan seorang konsumen bisa mempengaruhi konsumen lain itu tidak puas sehingga akan beralih ke perusahaan lain. Tidak hanya mempunyai kelebihan, dalam pasar oligopoli juga mempunyai kekurangan, yaitu yang pertama, sering terjadi perang harga. Hal ini disebabkan jumlah penjual di pasar oligopoli tidak terlalu banyak. Yang kedua, produsen mengeluarkan banyak dana untuk iklan dan promosi agar produknya dapat dibedakan dengan produk dari produsen lain. Hal ini berbanding terbalik dengan pasar monopoli, di mana pasar monopoli tidak memerlukan iklan. Yang ketiga, potensi persaingan harga akan besar karena perusahaan berpengaruh dalam menentukan harga pasar. Yang keempat, muncul eksploitasi berlebih dalam kegiatan pasar. Yang kelima, kemungkinan banyaknya paten terhadap jenis produk tertentu oleh perusahaan akan membatasi perusahaan lain untuk mengembangkan jenis produk yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Cica Cindy Lestari ingin menjelaskan mengenai kurva di pasar oligopolis. Ini adalah kurva dari suatu perusahaan. Ketika suatu perusahaan memproduksi suatu barang dengan biaya P1 dan harga jualnya sebesar P, maka biaya jumlah barangnya yaitu sebesar Q, sehingga dapat kita tarik di sini adalah kita namai dengan titik D. Dan pada saat itu biaya yang dikeluarkan oleh seorang produsen yaitu sebesar P1, sehingga biaya produksinya itu sebesar OQJP atau OQJP1, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan yaitu sebesar P1CDA. Ini adalah profit dari suatu perusahaan. Dengan demikian, di pasar oligopolis semakin tinggi suatu harga, maka untuk menyiasati hal itu, karena suatu perusahaan itu tidak menginginkan konsumennya itu hilang, maka semakin tinggi harga, maka jumlah kuantitas barang yang dijual itu dikurangi. Dengan demikian dapat kita tarik bahwa ini adalah marginal revenue-nya, dan ini merupakan fungsi demand atau fungsi permintaan, dan ini merupakan marginal cost-nya, dan ini adalah ATC atau average total cost. Dalam pasar oligopolis berlaku beberapa asumsi sehingga kurva pasar oligopolis itu disebut dengan kurva yang patah. Asumsi-asumsi itu tersebut digambarkan dalam sebuah kurva di sini. Ketika harga atau biaya produksi suatu barang itu berada di P1, maka jumlah barangnya yang diproduksi sebesar Q1. Dan ketika harga turun menjadi P2, maka pesaing atau perusahaan-perusahaan di pasar oligopolis itu juga menurunkan harganya. Karena itu, maka jumlah kuantitas barangnya berubah di titik Q2. Dan suatu ketika apabila harga naik menjadi P3, maka harapannya dari perusahaan tersebut itu perusahaan-perusahaan atau pesaing lainnya itu juga menaikkan harga suatu barang. Tapi pada kenyataannya di pasar oligopolis, ketika harganya naik, maka pesaing atau penjual-penjual lainnya itu tidak menaikkan harganya, karena mereka takut konsumennya itu akan berkurang, sehingga dengan harga yang tinggi maka kuantitas yang dijual belikan itu semakin sedikit, yaitu berada di titik
Q3. Jadi berada di titik C. Sehingga kesimpulannya, jika suatu perusahaan menaikkan harga, maka perusahaan-perusahaan atau pesaing lainnya itu tidak ikut menaikkan harga, karena mereka menakutkan konsumen-konsumen yang biasa beli itu hilang. Sehingga dengan mengatasi hal itu, maka suatu perusahaan itu menurunkan jumlah barangnya, yaitu sebesar Q3. Semakin rendah suatu barang, maka perusahaan-perusahaan lain juga menurunkan harga produksinya, sehingga hal itu dinamakan sebagai kurva